Selamat datang di aplikasi mobile ngitung dosis ngisis. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar kembali tentang persiapan pemberian obat melalui siring pump. Siring pump perlu kita ketahui adalah alat yang digunakan untuk memompa atau memasukkan sejumlah cairan parenteral nutrisi ataupun obat-obatan dalam tiap menit atau jam. Tujuannya adalah agar pasien mendapatkan asupan cairan atau obat sesuai dengan kebutuhan. Dan dosis yang diberikan bisa tepat dan akurat, baik waktu dan volumenya. Prosedur pemberian obat melalui siring pump yang perlu kita persiapkan, yang pertama yaitu advice atau order dari medis atau dokter tentang obat yang akan diberikan, dan data-data dari pasien yang perlu kita ketahui, yaitu meliputi nama, berat badan, nama obat dan pengencerannya, dosis yang diberikan, dan tanda tangan membuat perhitungan obat. Perhitungan obat bisa kita lakukan dengan teknik manual, yaitu penghitung dengan manual, ataupun nanti kita bisa menggunakan aplikasi yang kita buat ini, yaitu dengan aplikasi Misis. Kemudian selanjutnya itu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu siring pump sendiri, kemudian sped atau siring bisa 20 cc atau 50 cc, kemudian manometer line atau sering kita sebut yaitu dengan extension tube, kemudian three-way stopcock, bengkok atau tempat sampah, dan obat yang akan diberikan. Nah, yang pertama yaitu siring pump, yaitu bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa model maupun merek yang ada di tempat kerja kita atau di pasaran saat ini. Namun pada prinsipnya cara kerjanya yaitu mirip, nanti bisa dipelajari, bisa dikenali masing-masing alat yang kita punya. Yang kedua tentunya sped atau siring. Ini adalah sped 50 cc atau bisa juga dengan 20 cc, tergantung pengenceran yang akan kita hitung nanti, yaitu sped yang ujungnya kecil ini ya teman-teman, karena ada di pasaran juga sped 50 cc yang ujungnya di tengah itu terlalu besar, jadi yang kita pakai adalah yang ujungnya kecil di pinggir ini. Nah, ini akan masuk terhubung dengan konektor nanti. Yang kedua yaitu konektornya, yaitu extension tube. Ini atau selang penghubungnya nanti akan menghubungkan antara sped dengan three-way stopcock yang ada di infus pasien. Kemudian three-way stopcock, ini adalah cabang cabang untuk kita bisa mengkonekkan extension tube kita ke jalur infus pasien. Nah, ini ketika sudah terpasang akan seperti ini. Di sini ada valve-nya atau katupnya, jalurnya, panah-panahnya, mana yang terbuka, mana yang tertutup, itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian tidak lupa yaitu cairan pelarut, bisa salah satunya adalah aquabides atau cairan yang direkomendasikan untuk melarutkan obat yang diresepkan. Dan tentunya yaitu obat yang akan diberikan apa, macam-macam obat, misalnya di sini ada amiodaron, epinefrin ataupun dobutamin yang akan kita encerkan dan kita berikan melalui siring pump. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Yang pertama, jangan lupa untuk cuci tangan sebelum dan sudah prosedur, memberikan penjelasan kepada pasien serta meminta info konsen, bisa kepada pasien maupun bisa kepada keluarga pasien. Kemudian isi sped dengan cairan pelarut untuk pengenceran obat sesuai order. Kemudian mengambil obat yang dibutuhkan dengan sped dan mencampurnya dengan cairan pelarut. Kemudian mengeluarkan udara dari dalam sped, sehingga jangan sampai ada udara di dalam, karena itu akan tertangkap oleh sensor, jadi nanti akan siring pumpnya akan error biasanya kalau ada udara ataupun sumbatan di
jalur spet maupun extension tube. Kemudian menghubungkan spet dengan extension tube, kemudian mengisi extension tube dengan cairan sampai udaranya keluar dari extension tube. Selanjutnya memasang spet pada sealing pump dengan skala spet menghadap ke atas, jadi kelihatan secara ketika kita monitor kelihatan skala di spetnya itu berapa cc yang kira-kira sudah masuk ke pasien kita. Walaupun di dalam sealing pump sendiri biasanya sudah termonitor di situ berapa cc cairan yang sudah masuk. Kemudian mengatur sealing pump sesuai dengan ukuran spet, kemudian kita hidupkan, kemudian mengatur jumlah cairan yang diberikan dalam 1 menit atau 1 jam sesuai kebutuhan. Kemudian kita hubungkan dengan 3-way yang terpasang pada pasien, membuka 3-way, kemudian kita pencet start. Kemudian jangan lupa memasang label pada spet dan menempel kertas perhitungan obat. Supaya apa? Supaya teman kita maupun saat kita operan juga mengetahui obat apa yang terpasang, perhitungannya berapa, bisa sama-sama memonitor pemberian obat tersebut. Kemudian pamitan kepada pasien bahwa pasien peralatan sudah terpasang, prosedur sudah selesai. Kemudian jangan lupa kita dokumentasikan tindakan tersebut untuk aspek legal kita sebagai perawat. Nah, ini adalah gambar ketika sealing pump itu terpasang ke pasien. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi yang saat ini. Sampai jumpa kembali di video maupun presentasi selanjutnya. Mungkin nanti terkait dengan video praktek ya, lebih ke visual kita akan bagaimana mempraktekkan pengoperasian sealing pump. Terima kasih.